Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi untuk CPNS dan juga P3K non guru ya tahun ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum lolos seleksi administrasi, ini saya ucapkan ya pokoknya teman-teman harus tetap semangat untuk di tahun depan ini nanti kita harus lebih teliti lagi ya ketika melakukan pendaftaran di SSC ASN dan juga menyiapkan berkas persyaratan pada instansi yang kita lamar. Sehingga untuk hal TMS atau tidak memenuhi syarat dari tim verifikator ini nanti tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Oke, sobat semuanya untuk membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman di channel ini, yaitu terkait saat ini sudah diumumkan untuk yang P3K non-guru dan juga pengumuman seleksi administrasi CPNS. Mengapa sampai sekarang ini kalian begitu login untuk yang pendaftar P3K guru, ini mengapa belum ada keterangan kalian itu lolos atau tidak ya untuk seleksi administrasi ini? Maka pada video ini kita akan mencoba memberikan sedikit kabar kepada teman-teman terkait tentang seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, ketika kita login ke akun SSC ASN, itu kita akan mendapatkan tampilan yaitu hasil seleksi administrasi yang diumumkan secara khusus di akun kita masing-masing. Dan mungkin juga itu diumumkan melalui web di instansi kita masing-masing ya. Bagi teman-teman yang lulus ini saya ucapkan selamat, segera bersiap-siap teman-teman untuk, belajar ya, untuk menghadapi SKD, dan juga kompetensi untuk yang P3K. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan mengapa saat ini, untuk yang P3K guru itu belum diumumkan, maka di sini kalian, kita harus simak bersama ya. Ternyata untuk P3K guru ini pengumumannya adalah ditunda. Ini adalah contoh pengumuman dari sekretaris daerah dari pemerintah kabupaten saya ya, di Kabupaten Ngawi. Di sini ada pengumuman yaitu nomor sekian, yaitu tentang hasil seleksi administrasi pengadaan calon aparatur sipil negara Pemkab Ngawi. Di sini teman-teman kita cek ya. Nah, pelamar yang nomor registrasi dan namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian pelamar yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Selengkapnya ini kita bisa login ke akun SSCASN masing-masing. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan lulus, ini nanti akan ada ucapan selamat Anda lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita tidak lulus, maka akan ada ucapan mohon maaf Anda tidak lulus tahap seleksi administrasi. Selanjutnya teman-teman, di sini saya rasa untuk di daerah-daerah lain juga sama ya dengan Kabupaten Ngawi, dikarenakan ini diberlakukan secara nasional, yaitu untuk yang P3K guru teman-teman. Nah ini kita cek pada bagian yang ini. Nah ini pada bagian nomor 3. Pengumuman ini hanya melampirkan hasil seleksi administrasi untuk formasi CPNS dan P3K non-guru. Sedangkan pengumuman formasi yang P3K guru disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, teman-teman kita cek ya untuk pengumuman dari Kemenristek. Ini adalah ini. Nah, ini di sini disampaikan teman-teman, yaitu untuk pengumuman yang P3K guru ini ditunda teman-teman. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu berisi penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN ya, CPNS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, alasannya apa ditunda? Sehubungan dengan proses verifikasi administrasi CPNS Kemendikbudristek tahun 2021 yang sampai saat ini masih berlangsung serta mempertimbangkan, nah ini Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor sekian ini tanggal 30 Juli tentang perpanjangan masa verifikasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Maka dengan ini disampaikan penyesuaian rencana penjadwalan sebagai berikut, yaitu
Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk yang P3K Guru ini diumumkan mulai tanggal 11 sampai tanggal 12 Agustus 2021. Kemudian untuk masa sanggah ini adalah tanggal 13 sampai 15, 3 hari ya. Kemudian pengumuman hasil verifikasi sanggah ini adalah tanggal 23 Agustus 2021. Tahapan pelaksanaan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, akan menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, ini teman-teman, jadi mengapa ketika kita itu login ke akun SSCASN, ketika kita itu mendaftarnya itu di P3K Guru, ini adalah ternyata untuk pengumuman seleksi administrasi yang P3K Guru ini ditunda, yaitu nanti diumumkan tanggal 11 sampai tanggal 12 Agustus ya. Nah, kita berdoa bersama teman-teman untuk yang verifikasi di CPNS dan P3K non guru itu banyak sekali teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi ya. Dikarenakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan entah itu disengaja atau tidak. Ya, mungkin ada yang disengaja teman-teman. Contohnya seperti ini. Yaitu ketika kita itu harus memakai 2 materai misalkan ya, untuk surat lamaran dan surat pernyataan misalkan. Nah, di sini kita kan upload file hasil pindaian atau scan. Setelah kita buat surat lamaran, surat pernyataan, di sana itu harus dibubuhi materai. Memang seharusnya dari setiap dokumen itu materainya itu dibuat berbeda-beda. Jadi tidak boleh menggunakan materai yang sama. Nah, ini kita mengambil enteng teman-teman, dan itu akan membuat kita tidak lulus seleksi administrasi ya. Jadi kita ambil materai yang 10 ribuan, kita cuma beli satu misalkan ya. Itu kita tempelkan di surat lamaran, kemudian kita tanda tangani, kemudian kita scan. Nah, setelah itu kita lepas lagi materai tersebut dari surat lamaran, kita tempel di surat pernyataan, kemudian kita tanda tangani, kita scan. Memang secara sekilas pintas itu tidak akan kelihatan. Akan tapi teman-teman, yang namanya materai itu ada jutaan materai yang beredar di Indonesia. Itu kita harus tahu bahwa setiap materai itu memiliki nomor seri ya. Jadi akan kelihatan nomor seri materai itu, teman-teman. Kalau misalkan nomor serinya materai sama, itu tentunya kita tidak boleh ya. Kita akan TMS. Nah, untuk hal yang sangat penting, yang sangat besar ini kita harus utamakan ya untuk maksimalnya, teman-teman. Nah, semoga nanti untuk yang teman-teman P3K Guru ini ya, untuk P3K Guru terkait dengan penundaan hasil pengumuman seleksi administrasi ini membawa angin segar kepada kita, yaitu guru honorer. Semoga nanti semuanya MS ya, tidak ada yang TMS, sehingga nanti permasalahan guru honorer di Indonesia ini akan segera tuntas. Dan pesan saya, bila teman-teman nanti kita keterima ya di P3K Guru, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti dunia pendidikan kita ini akan bisa berkembang lebih pesat lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada informasi lagi, teman-teman, yaitu setiap informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemendikbudristek akan diumumkan secara resmi melalui laman https cpns.kemdikbud.go.id. Pelamar diimbau untuk selalu memantau perkembangan informasi yang disampaikan melalui laman tersebut ya. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar. Keputusan panitia ini mutlak ya, dan nggak bisa diganggu-gugat. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang pengumuman seleksi administrasi P3K Guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.